Baik, selamat pagi semuanya. Mas Ali, bisa kita mulai sekarang? Mas Ali Murtoda dari KBRI, saya belum lihat ya. Aduh. Iya, selamat datang Bapak Ridwan Hasan. Oh, ini mau mulai, Mbak? Iya, Bapak sudah selesai dengan sholatnya atau Iya, sudah. sudah ya? Kita bisa mulai, nanti mungkin yang lain menyusul, ini sudah ada 23 peserta, tapi mungkin akan nambah lagi, tapi kita segera saja mulai. Mungkin Oke. Bapak, biar nanti ada acara berikutnya. Besok. Enggak langsung aja. Ini Pak Dubes bergabung ya? Iya. Ya. Assalamualaikum, selamat siang. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ridwan Hasan, Dubes Selamat. RI Doha. Senang Iya. Bapak ya. Baik, Bapak, kita Alhamdulillah. mulai saja untuk acaranya Boleh. supaya nanti banyak waktu yang bisa kita gunakan untuk berdiskusi tentang World Cup 2022, termasuk tentang pandemi dan tentu saja tentang jalan-jalan di Doha karena kami adalah komunitas traveler Kompasiana. Jadi blogger yang suka jalan-jalan Bapak ya. Dan ya, terima kasih sekali untuk waktunya Bapak karena saya dengar Bapak nanti ada acara. Jadi Bapak memang menyempatkan hadir di acara kami. Semoga teman-teman untuk mematikan mikrofonnya dan bisa menyalakan kamera. Karena acara akan segera kita mulai karena Bapak Duta Besar RI Doha, Bapak Ridwan Hasan sudah hadir di ruangan sehingga kita bisa memulai acara. Dan kalau sudah masuk, mohon untuk mematikan mikrofonnya. Baik. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Indonesia, selamat siang atau pagi Doha dan di Berlin, Jerman. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Duta Besar Republik Indonesia Doha, yaitu Bapak Ridwan Hasan yang hadir kali ini sebagai penyambut acara Kotika Talk 116 yang membahas tentang sekilas Doha dan dukungan KBRI Doha terhadap World Cup 2022 yang sekarang ini sedang menggema di seluruh dunia. Ada Bapak Agus Mutohar selaku ketua dari IO atau International Office dari UIN Wali Songo Semarang. Dan ada Mas Oni Jamhari sebagai Ketua Koteka 2022 yang saat ini sudah hadir ekstra dari G20 ya, dari Bali bersama Bapak Presiden untuk menuju Jakarta. Dan terima kasih untuk teman-teman mahasiswa UIN Wali Songo Semarang dan para dosen yang hadir pada hari ini, termasuk media yang berkesempatan untuk meliput acara hari ini. Baik, saya Gana Stigman. Saya adalah founder dan sekretaris dari komunitas Traveler Kompasiana. Kali ini bertindak sebagai moderator acara Kotika Talk ke-116. Jadi selama pandemi kami banyak melakukan acara Zoom supaya kita banyak jalan-jalan keliling dunia, termasuk keliling Indonesia, tetapi dengan hanya satu jari, dan tentu saja memberikan wawasan yang luas melalui narasumber yang kami pilih, khususnya dari KBRI di seluruh dunia. Dan kali ini karena bertepatan dengan World Cup 2022, kami meminta atau memohon KBRI Doha untuk bekerja sama untuk menyampaikan beragam informasi yang pasti akan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jadi jalan-jalan ke sana visanya gratis ya, tinggal masuk aja langsung bisa jalan-jalan. Baik, sekarang kami persilahkan kepada Bapak Dubes RI Doha, Bapak Ridwan Hasan. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Pak ya, hari ini kami menunggu sambutan dari Bapak ya berkenaan dengan
World Cup yang dalam hal ini KBRI Doha sendiri memberikan dukungan secara online dan tentu saja mungkin offline. Dan Bapak akan memberikan sambutannya kepada kami untuk hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Dubes. Monggo Bapak. Baik, terima kasih banyak Bu Gana Stegman ya. Betul Bapak. Ya, terima kasih tadi sudah diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Doha. Selamat siang waktu Doha dan salam sejahtera buat kita semua. Saya tentu merasa senang sekali ya bisa berjumpa dengan salah satu komunitas yang aktif, komunitas traveler Kompasiana. Koteka tadi istilahnya ya. Betul Bapak, Koteka. Luar biasa nih, istilahnya menarik. Ya, jadi memang ini bau Piala Dunia ini sudah semakin dekat di pinggir hidung kita ya. Hanya hitungan beberapa hari ini Piala Dunia sudah akan dibuka secara resmi di Qatar. Dan ini adalah satu Piala Dunia yang dianggap unik karena memang baru pertama kali dilakukan di negara-negara di Timur Tengah, di negara-negara yang mayoritas Muslim, dengan adat kebiasaan yang tentu banyak berbeda dengan kalau itu di Eropa ya atau di Amerika Latin ya. Dan juga di negeri yang penduduknya tidak banyak sebetulnya. Apalagi kalau kita lihat Qatar sendiri dengan penduduk 2,7 juta lebih kurang atau 2,8 itu hanya 400.000 warganya. Selebihnya adalah orang asing dari berbagai macam kebangsaan. Tapi sebetulnya ini adalah negeri yang terbuka kalau kita lihat dari komposisi kependudukan ya. Jadi bukan hal yang asing kalau mereka berinteraksi dengan orang-orang asing juga. Tapi tentu keharusan untuk menerima tamu-tamu yang datang, saya kira tradisi atau budaya Arab itu adalah memuliakan tamu ya, salah satunya. Tapi tentu juga tamu pun harus tahu apa-apa yang sensitif, apa-apa yang perlu diperhatikan ketika kita datang ke satu tempat. Nah, dari segi penyelenggaraannya sendiri, persiapan penyelenggaraan, Qatar betul-betul melakukan yang terbaik yang bisa mereka lakukan. Kita tahu mereka berhasil memperoleh keputusan sebagai tuan rumah ini kan pada tahun 2010 ya, dan itu telah berjalan 12 tahun yang lalu. Berbagai macam effort mereka lakukan, baik yang sifatnya persiapan-persiapan fisik maupun persiapan-persiapan yang menyangkut hal-hal yang mendukung ya. Nah, kalau kita lihat dari pembangunan fisiknya, katakanlah mereka telah menyiapkan 8 stadion. Stadionnya luar biasa sekali, dari mulai yang berkapasitas 40 sampai 45.000 hingga yang terbesar itu Stadion Lusail 80.000, Stadion Al Bayt itu sekitar 60.000 ya. Dan mereka tidak cuma menggunakan kesempatan sebagai tuan rumah ini untuk membangun stadion tentunya, karena mengantisipasi lonjakan penonton yang datang itu kan diperkirakan sampai 1,5 juta orang. Nah, bagaimana menampung ini kalau kotanya tidak dikembangkan? Jadi kota-kota ditata lagi infrastrukturnya, jalan-jalan dilebarkan, dan banyak juga dibangun hotel-hotel baru ya untuk mengantisipasi tersebut. Tapi tentunya ini juga tetap merupakan satu tantangan, sehingga ada satu kebijakan untuk menjamin kelancaran mobilitas warga kota atau warga yang bergerak di dalam wilayah Qatar, termasuk juga tamu-tamu itu, jam kerja pun disesuaikan. Jadi sekarang jam kerja resmi kantor pemerintah itu mulainya jam 7 sampai jam 11. Jam 7 sampai jam 11, dan mungkin karena pengalaman wabah COVID ya, jadi 80% itu WFH sekarang. Oke. 80% WFH, jadi hanya 20% yang bekerja di kantor, kecuali ada hal-hal yang tertentu yang mengharuskan mereka untuk datang. Nah, itu satu. Nah, kemudian mengenai pengelolaan atau manajemen bola ini sendiri, kita tahu penyelenggaranya kan sebetulnya kan FIFA. Betul. Walaupun dia di negara manapun juga, intinya penyelenggara Piala Dunia adalah FIFA. Sehingga kolaborasi antara FIFA dengan negara tuan rumah
itu akan sangat erat sekali, kalau tidak dia tidak akan sukses. Betul. Nah, tentu standar-standar yang biasa dilakukan oleh FIFA harus dipenuhi oleh pihak tuan rumah, ya. Nah, untuk menjamin juga keberlangsungan berbagai macam kegiatan pertandingan ini, maka juga didatangkan banyak volunteer, ya, volunteer dari berbagai kebangsaan, baik mereka yang berdomisili di sini, yang sudah berdomisili di sini, maupun yang datang langsung dari negerinya masing-masing. Dari Indonesia, kalau saya tidak salah, itu antara 60 sampai 70 volunteer yang ada. Sebagian besar memang anak-anak muda kita yang berdomisili di sini, termasuk anak saya juga ikut jadi volunteer. Wow, keren. Ya, 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 satu kesempatan yang luar biasa ya. Betul. Kapan lagi mereka? Mungkin Piala Dunia berikutnya mereka sudah tidak lagi jadi anak muda kan? Betul. Ya. Nah, terus ada juga saya menghadapi beberapa pertanyaan dari teman-teman kita, warga kita. Karena sekarang di Qatar ini sudah mulai berdatangan yang orang-orang yang mau menonton, termasuk juga dari kalangan media, sudah mulai banyak yang datang. Ya. Kemudian juga bahkan tim kesenian dari Indonesia datang. Jadi ada pertanyaan, apa kira-kira manfaat atau keterlibatan Indonesia ya di dalam apa namanya kancah Piala Dunia ini? Kita memang tidak masuk dalam 32 tim yang bertanding. Betul. Tetapi ingat, kejuaraan sepak bola atau Piala Dunia itu intinya memang sepak bola. Tetapi hidup manusia kan tidak cuma satu hal. Untuk menyelenggarakan dan menikmati sepak bola, banyak hal-hal yang terkait. Sehingga untuk tidak menimbulkan kebosanan atau kekurangan aktivitas, dalam rangkaian pertandingan-pertandingan tersebut, banyak juga dilakukan kegiatan seni budaya. Oh. Banyak. Jadi ada konser misalnya ya, baik yang konsernya yang di tempat utama waktu pembukaan tentunya ya, juga ada apa namanya itu fan zone, ya. Jadi ada spot-spot yang dibuka untuk berbagai macam kegiatan seni budaya. Nah kebetulan kita di sini mempunyai komunitas Indonesia yang jumlahnya tidak terlalu besar dibandingkan komunitas lain, tapi juga tidak sedikit. WNI di sini lebih kurang 22.000. 22.000 ya. 22.000 dan mereka sangat aktif ya. Mereka sangat aktif termasuk membentuk berbagai macam grup-grup kesenian. Ada grup angklung, ada grup tari ya. Ada bahkan anak-anak juga mempunyai grup-grup seni budaya Indonesia. Nah, alhamdulillah karena kita konsisten selalu muncul dalam berbagai macam kegiatan di Qatar, karena memang Qatar kan butuh dari warganya yang sebetulnya warganya adalah orang asing juga kan, kayak kita ini. Nah, sehingga pengenalan mereka mengenai seni budaya Indonesia, jadi istilah saya, kita boleh saja jumlah orang Indonesia di sini tidak banyak, sedikit, tetapi kita mempunyai kesempatan tampil yang cukup besar. Sehingga tim kesenian yang ada di sini maupun yang datang dari Indonesia seperti tim Saung Angklung Mang Ujo, itu ada juga datang di sini atas undangan pemerintah Qatar. Wow. Juga Batik House Indonesia juga datang. Jadi ada beberapa kegiatan-kegiatan yang menampilkan keindonesiaan ya. Nah, saya berpikir ini adalah juga satu momen yang mestinya bisa menjadi satu peluang bagi kita untuk memanfaatkan secara positif kegiatan Piala Dunia dengan mengharumkan nama Indonesia di sisi yang lainnya. Nah, mudah-mudahan kehadiran para volunteer kita juga akan menjadi satu kontribusi yang dicatat secara positif oleh pihak penyelenggara atau pihak tuan rumah bahwa Indonesia juga mensupport Qatar secara positif ketika mereka menjadi tuan rumah dan apa namanya ya, dan itu bermanfaat ya. Saya kira itu dampak lain yang barangkali menjadi perhatian kita, lonjakan kedatangan WNI di acara ini mungkin akan membutuhkan layanan dari KBRI juga, ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik, semuanya sehat walafiat, ya. Tidak ada halangan yang berarti, masing-masing bisa mandiri. Namun demikian, jangan pernah lupa bahwasanya ketika teman-teman
saudara-saudara kita berangkat meninggalkan tanah air menuju negeri asing, di sana insya Allah ada Rumah Besar Indonesia, ada KBRI, ya, ada teman-teman yang bekerja di sana, dan di Qatar ini lebih unik lagi, ada komunitas kita yang aktif, ya. Jadi kalau diperlukan nanti, tentunya kami dengan senang hati bisa dihubungi pada setiap saat dan setiap kesempatan. Saya kira itu dari saya. Jadi mudah-mudahan semuanya dapat menikmati, baik dengan menonton secara langsung atau menonton di areal-areal yang disebut dengan fan zone, atau juga menonton dari tanah air. Terima kasih banyak. Salam sehat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bisa dilanjutkan dengan Pak Ali Murtado yang adalah pejabat kita di bidang penerangan dan sosial budaya. Pak Ali diplomat kita yang bertugas di KBRI Doha dan banyak mengurus mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sepak bola ini. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bapak Dubes. Tapi sebelum Bapak meninggalkan ruangan, mungkin saya akan memotret dulu Bapak untuk dokumentasi. Boleh. Mohon Boleh. silakan teman-teman yang ingin wajahnya berada di layar, kami akan mendokumentasikan. Jadi foto bersama Bapak Dubes RI Doha, Bapak Ridwan Hasan, karena nanti akan kami pasang di media sosial komunitas traveler Kompasiana atau Koteka. Silahkan untuk menyalakan video. Anissa, Lailatun, Ilham, Evi, Tri, Aisyah. Siap ya semuanya? Menyalakan, oke siap. 1, 2, senyum. Jangan lupa itu. Ya, terima kasih. Salam 2. Siap ya. 1, 2, 3, senyum. Ya, baik. Baik, Bapak Dubes, terima kasih sekali untuk kesempatannya hari ini bahwa Bapak bersedia berkenan untuk memberikan sambutan pada acara Koteka Talk ke-116. Dan semoga Bapak tetap semangat menjalankan tugas, karena setelah ini Bapak ada tugas yang lebih penting lainnya dan akan dibagikan oleh Bapak Ali Murtado selaku Pensosput KBRI Doha. Selamat berakhir pekan untuk Bapak, salam untuk keluarga, dan semoga putranya semakin heboh saja di World Cup sebagai volunteer di sana. Iya. Baik, terima kasih banyak ya. Salam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan meninggalkan ruangan. Baik, demikian teman-teman semuanya yang telah hadir di sini. Ada 36, masih ada mungkin nanti yang akan login. Saya Gena Stekman mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Doha, yang kali ini Bapak Ridwan Hasan akan menjalankan tugas negara lainnya setelah menyambut Koteka Talk 116 kali ini, membahas tentang sekilas Doha, negeri yang sangat luar biasa, kecil tapi ngemesin gitu ya. Karena selain masuknya saja gratis ya visanya ya, jadi visa bebas visa, tempatnya itu juga bagus-bagus, saya pernah ke sana. Dan mungkin ini akan memberikan inspirasi bagi teman-teman semuanya untuk melanglang buana ke sana, entah untuk jalan-jalan, untuk kuliah, ataupun bekerja. Karena ternyata sudah ada 22.000 warga negara Indonesia yang berada di Doha dan sekitarnya. Baik, sebelum kita menuju ke Bapak Ali Murtado, yang kali ini akan mewakili KBRI Doha, membahas tentang sekilas Doha, dan tentu saja dukungan KBRI Doha terhadap sepak bola dunia yang sekarang ini sedang merayakan World Cup 2022. Ini saya akan bacakan dari CV Mas Ali Murtado, yang kali ini akan menjadi narasumber mewakili KBRI dari Doha. Bapak Ali Murtado lahir di Subang 1 Juli 1983. Gelar diplomatiknya adalah sekretaris pertama, menjabat sebagai fungsional diplomat muda di bagian Pensosbud. Dan untuk riwayat pendidikan,
Sarjana Hukum Spesialisasi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, lulus tahun 2007, dan Master Degree International Criminal Law di Melbourne Law School University of Melbourne, Australia, tahun 2013. Telah berhasil lulus. Beberapa diklat fungsional pelatihan dan magang telah Mas Ali lalui, kemudian pengalaman kerjanya selain di Doha sejak tahun 2020, ternyata sudah pernah menjabat sebagai staf di Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Kementerian Luar Negeri tahun 2017, kemudian Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Malaysia di Kuala Lumpur tahun 2014-2017, Direktorat Hukum Kementerian Luar Negeri tahun 2010-2014, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pusdiklat Kementerian Luar Negeri 2009 sampai dengan 2010, dan Asisten Peneliti Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 2007. Banyak perundingan yang membuat talenta diplomasinya diasah, antara lain adalah Joint Boundary Committee di Malaysia, kemudian Technical Boundary Committee juga di Malaysia, ada juga pertemuan State Parties, The Law of the Sea, ke-29 di New York, Amerika Serikat. Dan sekarang ini Mas Ali Murtado atau Bapak Ali Murtado akan memberikan sedikit informasi tentang sekilas Doha. Tadi dalam awal-awal acara ya, saya sudah memutarkan salah satu video betapa cantiknya Doha. Ini tempat-tempat wisata yang gak kalah dengan Dubai misalnya, yang memang sudah internasional, banyak orang Indonesia juga sudah ke sana, dan semoga tahun-tahun ke depan banyak orang Indonesia ke Doha, karena selain kecil ya, ternyata banyak sekali tempat-tempat asik yang bisa kita kunjungi, termasuk perusahaan-perusahaan yang mungkin menjadi celah bagi generasi muda Indonesia. Baik, langsung saja kita persilahkan kepada Mas Ali Murtado untuk memberikan informasinya tentang tema yang kita ambil untuk kesempatan hari ini. Halo, selamat pagi, selamat siang Mas Ali Murtado yang ada di Doha. Apa kabar Mas? Suaranya masih belum dibuka. Ya, dan teman-teman mohon untuk mematikan mikrofon karena acara sudah kita mulai supaya tidak ada noise. Ya, silakan Mas Ali. Apa kabar hari ini? Sibuk ya? Baik, Karena baik, Mbak Gana. ya, karena Baik. hari ini Bapak ada acara penting juga ya setelah Kotekato ke-116. Iya, jadi ini juga sebenarnya kita sedang di luar kota gitu ya. Biasalah kedutaan kan kadang harus reach out untuk pelayanan konsuler. Jadi kita di luar kota Doha sekarang, dan sekarang jam 12 waktu Doha, nanti jam 3 kita akan meluncur ke Katara Village Foundation. Di sana ada konser yang menghadirkan Saung Mang Ujo. Apa namanya? Iya, ini dalam rangka Funzone Piala Dunia juga. Jadi Mbak Gana, saya mau singkat saja ya, karena tadi sebenarnya Pak Dubes juga udah banyak menyampaikan apa namanya materinya. Saya sebenarnya sudah share juga tuh materi PowerPoint-nya. Saya nggak tahu apa sempat ditayangkan atau enggak ya ke WhatsApp-nya Mbak Gana. Kalau misalkan nggak sempat ya nggak apa-apa. Tapi intinya Qatar seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Dubes dan oleh Mbak Gana sendiri, negara yang menarik ya. Menarik bukan hanya dari sisi politik strategis, karena Qatar ini kan terletak di antara Saudi dan Iran ya, dua kekuatan yang selalu berseberangan, dan di tengah-tengahnya ada Qatar. Jadi ini negara yang seperti sandwich begitu, dihimpit oleh dua kekuatan besar, tapi karena dihimpit oleh dua kekuatan besar itu juga kemudian Qatar ini tumbuh menjadi kekuatan yang diperhitungkan, karena mereka sering menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah atau situasi yang sulit. Dan kita tahu ya dari banyak buku, saya nggak usah bicara teoritisnya, tapi kita tahu lah bahwa bagi sebuah negara yang kecil secara wilayah, kemudian secara jumlah penduduk, maka untuk
dia bisa bermain di level internasional, panggung internasional, maka yang perlu didorong adalah soft power-nya. Dia tidak lagi bisa mengandalkan kekuatan hard power-nya. Maka kemudian Qatar sadar betul itu, dan bagaimana dia mengembangkan soft power-nya. Saya menangkapnya paling tidak ada 3 hal. Pertama, Qatar mengembangkan pendidikan ya. Pendidikan di Qatar itu luar biasa mendapat perhatian serius dari pemerintahnya. Mereka membangun kompleks education city, misalkan di sana ada 8 universitas dunia seperti Cornell, kemudian Tamuk itu Texas A&M, kemudian ada Northwestern, kemudian banyak sekali universitas yang membuka cabangnya di Qatar. Jadi pendidikan menjadi aspek yang sangat-sangat diperhitungkan oleh pemerintah Qatar. Yang kedua, untuk menaikkan leverage mereka di dunia internasional, mereka juga mengembangkan kebudayaan ya. Mereka membangun museum-museum yang luar biasa indah. Jadi nanti kalau teman-teman travelers datang ke Doha, itu nggak akan lengkap tuh kalau misalkan tidak berkunjung ke museum-museum di Qatar. Karena museum di Qatar ini rujukan saya kira di Timur Tengah, bahkan di dunia, karena kerjasama mereka dengan Smithsonian, dengan banyak universitas museum-museum dunia. Jadi wajib dikunjungi lah museum itu ya. Jadi pendidikan, pertama pendidikan, kedua kebudayaan, termasuk melalui museum, dan yang ketiga yang paling penting adalah olahraga. Jadi Qatar ini berambisi menjadi ibu kota olahraga dunia. Maka sebenarnya World Cup 2022 ini bukan target akhir dari Qatar, ini justru awal. Ini awal bagaimana Qatar membangun industri olahraganya ke depan. Jadi Piala Dunia ini baru pijakan awal saja bagi mereka untuk mengembangkan industri olahraganya ke depan. Nah, saya kira itu sekilas Qatar ya. Kalau ini mungkin bisa dilewat aja. Next. Ini juga sudah. Nah, ini juga Piala Dunia. Piala Dunia Qatar ini termasuk Piala Dunia yang paling mahal ya yang pernah dibuat. Jadi dari 8 stadion yang disiapkan oleh pemerintah Qatar untuk gelaran Piala Dunia ini, 7 diantaranya itu mereka membangunnya dari scratch, Mbak Gana, dari padang pasir. Betul. Jadi hanya satu yang mereka renov dari stadion yang sudah ada ya, Khalifa Stadium itu stadion yang dulu digunakan untuk pembukaan Asian Games. Nah, cuma itu yang benar-benar sudah existing. Sisanya itu benar-benar dari awal. Dan mereka membangun stadion itu dengan sangat mewah begitu ya. Dan menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Betul. Jadi ada satu diplomat Qatar itu yang pernah mengatakan bahwa biaya yang dihabiskan itu sampai mencapai 200 miliar dolar. Miliar dolar loh ya, bukan miliar rupiah. Jadi ini berpuluh-puluh kali lipat dari apa yang dihabiskan di Afrika Selatan, bahkan di Rusia, bahkan di Brazil. Jadi ini luar biasa besar. Memang bukan cuma stadion saja yang mereka bangun, tapi infrastruktur yang lain juga, metro, kemudian jalanan, jembatan dan sebagainya gitu ya. Next, ini mungkin hal yang salah satu yang menarik ya, bahwa Piala Dunia di Qatar ini adalah mungkin ya menjadi Piala Dunia yang paling compact, dalam artian jarak antar stadium itu bisa ditempuh hanya dalam hitungan 30-45 menit. Bayangkan misalkan dengan Piala Dunia di Brazil yang jarak antar stadionnya harus ditempuh dengan pesawat terbang. Jadi ini akan menjadi keunikan sendiri, tapi juga menjadi tantangan ya bagi penyelenggara Piala Dunia, karena dengan jarak stadion yang teramat pendek itu, kemungkinan kemacetan yang mengular itu akan sangat besar ya, kemungkinan itu. Jadi mereka melakukan rekayasa lalu lintas itu dari tanggal 1, sekitar 20 hari sebelum Piala Dunia sudah mulai banyak penutupan jalan, Bagana, di sini. Ya. Jadi ini akan dicita-citakan sebagai Piala Dunia yang compact. Termasuk yang tadi semua di WFH kan ya, jadi 80% betul, tadi Pak Dubes supaya nilainya. Nah, tapi ini WFH karena bukan karena angka COVID-nya naik.
Tapi Tapi memang karena World Cup gitu ya, ya saya jalannya sepi. Oke. jam kantor pemerintahan itu sampai jam Di 11 kantor Mbak. ya. Mm-mm. Jam 11 sudah pada pulang di sini karena Oke. macetnya akan luar biasa kalau enggak. Betul, betul. Nah, next. Ini saya kira ini ya sudah banyak yang dengar Qatar banyak sekali membangun akomodasi baru, kemudian villa, apartemen, dan yang menarik adalah mereka sadar betul bahwa hotel mereka nggak akan bisa menampung jumlah penonton Piala Dunia, Mbak Gana. Betul. Makanya kemudian mereka apa namanya membuka peluang bagi rumah-rumah penduduk itu untuk digunakan sebagai akomodasi. Jadi Mbak Gana tuh bisa nginep tuh di rumah penduduk atau traveler yang lain gitu ya, rekan traveler yang lain, dia bisa menginap di apa namanya Homestay kompon-kompon begitu penduduk ya. gitu ya, yang tentu didaftarkan dulu dan apa namanya nanti mereka bisa order gitu ya. Karena harga akomodasi di Qatar kalau yang hotel itu sekarang harganya melambung Ya. berkali-kali lipat. Nah, ini soal Haya Card. Jadi tadi kan disebut beberapa kali bahwa ke Qatar itu bebas visa ya. Betul, Nah, betul. sayangnya memang selama periode Piala Dunia ini ketentuan bebas visa itu ditangguhkan. Oh, oke. Jadi bagi mereka yang ingin masuk Qatar, dia harus memiliki Haya Card namanya. Haya Card itu semisal visa, mirip-mirip dengan visa masuk atau entry permit ke Qatar. Nah, Haya Card ini sampai kalau misalkan masuknya itu sebelum tanggal 2 Desember, maka dia harus memiliki tiket pertandingan. Jadi memang ini ya namanya negara kecil ya. Qatar ini kan seperti Madura saja ya, Madura plus Lombok gitu ya. Jadi kalau bebas visa itu dibuka, itu akan stuck negara ini. Jadi mereka coba filter yang masuk adalah mereka-mereka yang memiliki tiket pertandingan dulu gitu, tiket pertandingan Piala Dunia. Tapi setelah tanggal 2 Desember itu Mbak Gana dan teman-teman bisa apply Haya Card tanpa harus memiliki tiket pertandingan. Jadi bisa masuk menikmati fan zone. Kan 2 Desember masih ada waktu tuh ya, 2 Desember sampai 18 Desember gitu ya. Betul. Sampai final Piala Dunia itu masih banyak inilah pertandingan gitu ya. Tapi per 2 Desember ke depan itu tidak harus memiliki tiket itu. Nah, ini jadi ya bebas visanya menjadi apa ya? Ya masih ada persyaratan lah harus memiliki Haya Card itu. Nah, kemudian ini setelah turnamen saya kira yang menarik adalah Qatar tuh tahu betul Mbak Gana ya bahwa membangun 8 stadion super mewah, super besar. Sebenarnya setelahnya mau dimanfaatkan untuk apa sih gitu ya? Karena Piala Dunia yang mereka gelar itu kan mungkin entah kapan akan berulang lagi, entah puluhan tahun lagi mungkin ya. Amerika Serikat saja terakhir itu kan 94 baru kemudian akan menggelar lagi itu Piala Dunia yang akan datang, itu pun Piala Dunia bersama ya dengan Kanada dan Meksiko kalau nggak salah. Nah, jadi karena sadar dengan itu, maka kemudian mereka ingin menggunakan stadion-stadion mewahnya itu sebagai alat diplomasi mereka, Mbak Gana. Caranya adalah dengan membongkar, nah ini menariknya, membongkar beberapa kursi tribun stadion itu dan disumbangkan ke negara-negara di Afrika, begitu ya, di negara-negara yang memang membutuhkan itu. Jadi ini bukan hanya bagi saya itu bukan hanya sekedar donasi begitu ya, tapi juga ada apa ya, ada maksud diplomatik gitu ya, ada kepentingan diplomatik lah untuk menanamkan. Iya betul, meningkatkan ini citra mereka, image mereka begitu ya. Next. Nah ini saya kira sudah banyak singgung oleh Pak Dubes tadi. Jadi kita boleh jadi nggak lolos ya untuk menjadi tim peserta Piala Dunia, tapi aktivitas WNI kita sangat luar biasa di sini Mbak Gana, bisa lihat di di website. Kalau misalkan klik gitu ya, atau di Instagram kita lah, atau klik di Google lah, misalkan diaspora Indonesia di Qatar gitu, wah itu udah luar biasa banget aktivitasnya. Jadi salah satunya ya juga kita quote and quote
apa namanya, riding the wave gitu ya, kalau bahasa jurnalistik ada riding the wave, apa medsos itu menunggangi Hmm. apa yang sedang hot gitu ya. Nah, itu Piala Dunia pun kita manfaatkan sebagai ajang kita untuk berpromosi. Salah satunya kita menghadirkan tim seni budaya dan sebagainya. Ya, next. Seperti hari ini ya, kabarnya Bapak kan Ya, menghadiri konser hari dari Mang Ujo. hari ini itu ada performance dari Saung Ujo sampai 28 Desember, 28 November. Kemudian setelah itu disambung dengan pameran batik. Oh, oke. Pameran batik itu dari 1 Desember sampai 8 Desember. Terus kemudian ada beberapa diaspora kita juga yang secara khusus diundang gitu ya. Ada yang bermain saksofon gitu ya maksud saya. Ya. Kemudian ada yang macam-macam. Nanti juga ada Kementerian Kebudayaan juga mengundang kita untuk tampil tanggal 15 Desember, 3 hari sebelum final, untuk tampil kesenian. Jadi saya kira Indonesia memang diakui perannya. Indonesia diakui sebagai salah satu pemain besar di bidang kebudayaan. Jadi KBRI sadar betul itu dan kita manfaatkan itu. Kita manfaatkan image bahwa ya sekarang kan ini ya apa namanya, suka tidak suka, setuju tidak setuju, orang tuh kalau misalkan ke Timur Tengah kemudian kita mengaku dari Indonesia, yang terbersit bagi orang-orang lokal di sini tuh, oh Indonesia kan dulu mengirim pekerja domestik dan sebagainya gitu ya. Ya Betul. dengan segala hormat, para pekerja domestik ini juga luar biasa kontribusinya kepada negara kita, dan oleh karena itu KBRI juga melindungi mereka. Tapi kita juga sadar efek dari banyaknya pekerja domestik yang unprocedural ini juga tidak ringan, Mbak Gana. Banyak kasus-kasus keimigrasian, konsuleran gitu ya. Nah, dengan apa namanya diakuinya Indonesia sebagai pemain besar di bidang kebudayaan, salah satunya kita akan menjadi partner country loh Mbak Gana. Partner country atau negara mitra untuk Tahun Kebudayaan Indonesia Qatar. Wow. Ini kita itu negara ASEAN pertama yang dipilih oleh Qatar menjadi negara mitra untuk Tahun Kebudayaan tahun depannya. Bahkan Filipina yang jumlah diasporanya berpuluh Banyak kali ya. lipat ya dari Indonesia di sini belum pernah mendapat kesempatan menjadi partner country. Jadi saya kira ini kesempatan untuk kita membangun image tentang Indonesia, bahwa Indonesia tidak hanya soal melulu mengenai pekerja domestik dengan segala hormat kepada mereka, tapi kita juga adalah negara ya dengan keagungan budaya yang luar biasa, dengan potensi investasi yang luar biasa gitu ya. Jadi kita coba bangunlah apa namanya image kita di Timur Tengah ini, bahwa kita negara besar, negara yang punya potensi luar biasa. Saya kira itu aja yang bisa kita sampaikan dari kami. Baik, terima kasih Mas Ali Murtado yang kali ini menyampaikan beragam informasi tentang World Cup 2022. Baik teman-teman, silakan untuk menuliskan pertanyaan di kolom pertanyaan, karena nanti yang pertanyaan paling bagus akan mendapatkan voucher dari Koteka, supaya untuk menggantikan data ya yang digunakan yang tersedot hari ini. Dan sebelumnya mungkin saya ingin tanya dulu ke Mas Ali nih, kan dari tahun 2020 menjadi fungsi Pengsosbud di KBRI Doha sampai dengan ini tahun 2022. Sudah jalan-jalan mana saja ini ya di sekitar Doha yang sebenarnya memang sama, tapi begitu masuk itu udah lihat semuanya. Mungkin bisa menceritakan jalan-jalan. Kalau Qatar itu kan nggak kayak kita penempatan di Brazil atau penempatan di mana ya di Malaysia bahkan gitu ya, karena sebelumnya saya tugas di Malaysia. Qatar ini dari ujung Qatar, dari ujung utara Qatar ke ujung selatan Qatar itu cuma 2 jam, Mbak. Iya. Jadi ya sangat kecil, makanya kemudian pemerintah Qatar itu mengakalinya dengan membangun berbagai pusat atraksi begitu ya, yang orang jadi nggak bosan. Jadi museum-museum mereka dimodernisasi, mereka juga membangun apa namanya sentra-sentra budaya kayak Katara itu ya, Katara Cultural Village yang nanti malam Saung Ujo tampil itu luar biasa itu. Jadi saya pikir kalau Qatarnya sendiri saya udah kelilingi lah ya.
Sudah ya. Karena memang kecil, kalau ditanya udah jalan-jalan kemana ya hampir semuanya sudah. Sudah ya. Ya, Termasuk kota tua yang memang dibangun seperti zaman dulu dan masih dilestarikan. ya di Fort Zubara ya, betul Nah, betul. untuk makanan atau kuliner dari Qatar, mungkin bisa menceritakan sedikit ada perbedaan mencolok antara Indonesia dengan Qatar atau bagaimana? Ya ini sama aja sih, maksudnya sama dengan makanan khas Arab yang lainnya ya. Kalau misalkan kita di Indonesia pernah nasi mandi dan sebagainya ya rata-rata di sini juga begitu makanan khasnya. Cuman di sini ada yang menarik nih, Mbak Gana. Ya. Restoran-restoran Indonesia itu udah mulai tumbuh loh di sini tuh. Wow, oke. Jadi apa namanya, ada kemarin terakhir ada POB itu ya, restoran POB baru membuka cabang baru. Nah, banyak lah. Jadi makanan atau masakan Indonesia juga mulai diperkenalkan di sini. Dan itu saya kira positif ya, karena walaupun penduduk Qatar ini sedikit, penduduk Qatar ini kan cuma 2,8 ya. Bahkan warga negara Qatar yang lebih sedikit lagi, hanya sekitar 400.000. Tapi dari Populasinya ya. 2,8 juta itu, kan banyak sekali nationality, Mbak. Jadi ada sekitar 90-an nationality itu tinggal di Qatar. Jadi 90 kebangsaan atau kewarganegaraan itu tinggal di Qatar. Jadi once kita berpromosi kuliner di Qatar, sebenarnya secara tidak langsung kita sudah berpromosi ke puluhan puluhan kebangsaan gitu ya. Jadi ya kita dukung juga itu upaya promosi kuliner kita. Kalau makanan Qatar sih ya hampir sama dengan di Indonesia, dengan restoran-restoran Arab di Indonesia. Sandi dan sebagainya, shawarma. Oke. Baik, baik. Baik, kita akan segera menuju ke pertanyaan yang sudah ada dituliskan di kolom chat. Ini dari Pak Taufik Hidayat. Apakah sekarang kita bisa ke Qatar kalau tidak punya tiket nonton Piala Dunia? Oh, tadi sudah dijelaskan ya tentang kartu Haya. Taufik tadi. Sekarang belum bisa ya. Kalau sekarang harus punya tiket pertandingan. Tapi nanti setelah tanggal 2 itu tanpa tiket pertandingan atau non tiket holders bisa masuk. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, oh ini ada komentar dari Mas Oni, Ketua Koteka yang saat ini sedang berada di airport. Katanya di depan saya pesawat Qatar Airways baru saja mendarat. Oh, Qatar Airways ini. Jadi kalau kedua pakainya Qatar Airways. Oke, kemudian ada Pak Sutiono di Jakarta. Pak Ali, apakah Qatar optimis bisa lolos babak penyisian? Padahal Qatar sendiri saya dengar menjagokan Jerman. Wow, saya Iya, Qatar ini apa ya? Memang mereka belum punya tradisi sepak bola yang selama Brazil atau Jerman ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat perkembangan mereka ya, itu udah luar biasa bagus tuh. Selain juga ada faktor, ya harus diakui lah ya, ada faktor naturalisasi begitu kan, beberapa pemain kita juga pernah dulu yang memperkuat tim nasional Qatar ya. Tapi di luar itu sistem pembinaan mereka itu bagus banget, Pak Sutiono ya. Dan kalau Pak Sutiono lihat Piala Asia 2019 itu kan heroik banget tuh. Qatar itu mengalahkan Korea Selatan, mengalahkan Jepang, mengalahkan Arab Saudi juga. Wow. Di Piala Asia 2019 itu, seingat saya. Dan itu ya? itu 3 negara langganan Piala Dunia tuh yang dari Asia itu kan, Jepang, Korsel atau Arab Saudi itu. Nah itu Qatar kalahkan mereka, dan saya pikir kalau melihat skornya itu bukan kekalahan yang bukan kemenangan yang kebetulan ya. Mereka bermain sangat bagus, bahkan mereka mengalahkan Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab itu, jadi harus diingat tuh Mbak Gana, tahun 2019 Qatar itu masih diblokade tuh oleh tetangganya. Betul, Jadi makanya buka visa ya. Iya, diblokade oleh Saudi, diblokade oleh Mesir, diblokade macam-macam gitu ya. Uni Emirat Arab juga, dan mereka bisa menang di pertandingan bola melawan mereka. Jadi itu bukan hanya kemenangan olahraga, tapi juga kemenangan dalam tanda kutip politis. Benar-benar dirayakan secara politik di sini. Jadi saya pikir Qatar akan menjadi kuda hitam yang harus diperhitungkan, karena di level Asia
mereka terbukti ya sudah mengalahkan banyak sekali tim-tim unggulan termasuk Jepang, Korea Selatan dan Arab Saudi yang saya bilang tadi. Tapi kalau misalkan lolos atau tidak dari babak penyisihan, ya 50-50 menurut saya ya, karena di grup Qatar sendiri kan ada Belanda yang cukup berat, ada Ekuador gitu ya. Ada Jerman. Tapi ya kita lihatlah. Saya lihat 50-50 Qatar akan lolos penyisihan. Baik, kemudian dari Pak Sutiono lagi, apakah sudah ada persiapan untuk mengatasi yang namanya hooligan atau supporter yang sangat fanatik sampai aduh parah banget kayak seperti di Indonesia atau di Jerman misalnya? Apakah sudah ada cara atau upaya? Jadi ada yang menarik tuh ya Mbak Gana ya. Jadi Qatar itu mereka bekerja sama gitu ya dengan banyak negara untuk mendatangkan tentara. Jadi pasukan pengamannya itu bukan dari Qatar saja. Jadi dari Amerika datang, dari Turki datang, bahkan dari Pakistan juga datang. Mereka semua bekerja sama untuk membantu Qatar dalam melakukan pengamanan selama periode Piala Dunia ini. Jadi termasuk mengamankan hooligan ya. Dan yang ramai di pemberitaan akhir-akhir ini kan terkait dengan pembatasan alkohol. Pembatasan alkohol itu juga alasan pemerintah Qatar kenapa mereka membatasi itu adalah untuk mencegah tindakan-tindakan brutal dari hooligan yang mungkin di bawah pengaruh minuman keras begitu ya. Jadi Qatar tidak melarang semuanya. Mungkin ini pemberitaan terutama di media barat kan agak berat sebelah begitu ya. Ada kan pemberitaannya yang menyebut bahwa Qatar melarang total soal minuman beralkohol. Qatar akan memeriksa surat nikah sebelum seseorang itu check in gitu ya. Itu tidak betul ya. Qatar itu tidak Suaranya. Iya, maaf karena saya lagi di hotel ini jadi banyak yang yang lewat ya. Iya, banyak yang lewat dan lagi beresin. Oke. Iya, jadi Qatar itu tidak melarang minuman keras, Mbak, tidak melarang minuman beralkohol. Mereka hanya membatasi. Jadi misalkan di dalam stadion itu nggak boleh itu membawa minuman keras. Tapi di beberapa fan zone, di beberapa titik tertentu mereka menjualnya dengan syarat umur tertentu gitu ya. Jadi nggak semuanya totally banned gitu ya. Begitupun orang check in ya nggak akan ditanya soal surat nikah segala macam. Itu enggak. Jadi sebenarnya Qatar ini relatif terbuka gitu ya. Jadi mereka kosmopolit juga dan mereka adaptif gitu ya dengan perubahan-perubahan. Itu jadi saya kira hooligan ya dalam penanganan mereka secara serius karena banyak sekali bantuan tentara-tentara asing yang masuk ke sini. Salah satunya ya. Baik. Berikutnya saya persilahkan mungkin bisa tanya sendiri ya kalau Pak Sutiono biasanya minta ditanya ini. Ada Ahmad Nizar Zuhdi. Silahkan untuk menyalakan video jika ingin bertanya langsung atau akan saya bacakan. Ahmad Nizar Zuhdi. Silahkan menyalakan kamera dan menyalakan mikrofonnya. Oh iya, mohon maaf. Ya, silakan. Ya, izin masuk. Ya. Silakan. Dari Ahmad Nizar dari mahasiswa UIN Wali Songo Semarang. Silakan. Oh iya, apa kabar Pak Ahmad? Silakan. Baik Pak, baik. Mohon maaf ya, ini kan lagi di sosial media kan lagi banyak ada yang statement mengungkapkan bahwa Qatar sendiri banyak mengandung konspirasi terkait korban buruh yang kemarin banyak meninggal ratusan juta
banyak yang meninggal. Terus kemudian dari pemain Belanda itu banyak yang melelangkan seragam untuk donasi untuk para korban. Itu benar atau salah? Dari korban Qatar kemarin itu dalam buruh di penyelenggaraan Piala Dunia. Yes, silahkan Mas Ali, mungkin akan Ya, saya ditanggapi. kira dengan saya media massa. bisa menangkap pesannya ya. Saya hanya bisa menjawab Iya. begini. Apa namanya, Qatar itu melakukan perbaikan dalam banyak hal, termasuk reformasi perburuhan mereka ya. Bahwa salah satunya kan ada sistem kafalah tuh Mbak. Sistem kafalah itu ya, misalkan Mbak Gana itu bekerja dalam satu majikan, Mbak Gana itu nggak bisa pindah ke majikan yang lain kecuali diizinkan oleh majikan yang pertama tadi. Wow. Nah, ini seperti semacam perbudakan modern begitu ya. Nah, Qatar itu menghapuskan sistem itu. Dan itu sangat berani bagi saya ya, karena Qatar sendiri kan ya kulturnya kan masih kultur Arab gitu ya. Saya kira mereka salah satu negara yang pertama-tama menghapuskan itu. Nah, terkait dengan apa namanya, apakah benar kematian ya atau akibat pembangunan proyek infrastruktur Piala Dunia. Halo, ya saya kira tidak ada ini ya. Kalau dari pemerintah Qatar sendiri bisa saya sampaikan belum ada rilis resmi tentang berapa yang meninggal itu. Karena biasanya sertifikat kematian atau death certificate-nya itu disebut dengan natural cause gitu ya. Jadi penyebab-penyebab alamiah gitu meninggalnya. Tapi terlepas dari itu, kalau menurut saya sih angka yang disebut-sebut oleh media-media di Barat itu patut dipertanyakan ya secara saintifik, secara ilmiah, karena dari mana sumbernya juga tidak pernah berasal dari pemerintah Qatar. Kemudian ya saya pikir kita patut bertanya lah metodologi cara pengambilan angka itu dari mana. Tapi terlepas dari itu, saya berani mengatakan ya, saya pikir Qatar adalah salah satu negara Timur Tengah yang sangat progresif dalam melakukan reformasi perburuhan. Bahwa di sana sini masih ada kekurangan, saya pikir itu proses yang gradual saja. Bahkan Eropa pun melakukan berbagai reformasinya, soal HAM, soal apa, itu pun melalui proses yang gradual, yang bertahap. Jadi saya melihatnya itu, Pak Ahmad. Oke, baik. Tapi saya juga pernah melihat satu forum di mana ada FIFA juga ya, bahwa ada satu negara, kalau nggak salah perempuan itu ya, yang menyatakan hal yang sama yang dikatakan, yang ditanyakan oleh Ahmad Nizar tadi ya, seputar buruh, jadi korban buruh hanya karena pesta akbar di Doha ini, sehingga membuat sebenarnya memang membuat negara semakin berkembang, negara Qatar sendiri, tetapi juga banyak korban yang mereka sebenarnya justru bukan dari Qatar kan, dari Pakistan, dari India, dari Cina, para korbannya itu. Jadi mungkin itu dari satu sisi, ada satu sisi negatif bahwa ada ketimpangan yang terjadi, dan apakah Qatar sendiri juga menanggapi hal itu dengan sensitif dan dengan positif? Ya, saya mau menambahkan sedikit itu Mbak Gana. Saya sempat menulis di Kompas kalau nggak salah ya, bisa diketik tuh mungkin kalau misalkan sempat tuh. Ada tulisan saya di Kompas itu, saya mengatakan bahwa justru Piala Dunia ini menjadi push factor bagaimana Qatar mereformasi berbagai sendi kehidupannya, bukan hanya soal perburuhan, tapi juga soal ekonomi, politik, dan sebagainya. Jadi olahraga, intinya adalah olahraga itu bisa memainkan peran yang sangat penting, bukan hanya, jadi dia bisa, apalagi sepak bola ya, itu beyond sport. Dia lebih dari sekedar sport, lebih dari sekedar olahraga. Jadi saya melihatnya Piala Dunia ini banyak memaksa Qatar untuk mereformasi banyak hal, termasuk dalam hal perburuhan. Oke, baik. Ini ada Mbak Siti Asyah yang ada di Bonn, Jerman, menanyakan,
Terima kasih sekali lagi kepada Ahmad Nizar ya. Ada Mbak Siti di Bonn ini menanyakan, apakah banyak orang Indonesia di Qatar atau di Doha? Kalau iya, apakah mereka itu pelajar dan mereka belajar apa sih di Qatar? Nah, iya. Kalau data statistiknya itu terakhir kita bertemu dengan Kementerian Tenaga Kerja, dia bilang ada sekitar 22.000 warga negara Indonesia di Qatar. Nah, yang menarik adalah banyak dari mereka adalah para pekerja profesional. Maksud saya para ekspatriat begitu ya, dengan gaji yang sangat tinggi gitu. Jadi dan mereka diizinkan untuk membawa keluarga si para pekerja profesional ini. Nah, jadi banyak sekali anak-anak yang bersekolah di sini sampai perguruan tinggi. Total itu kalau dari TK ya, dari TK sampai perguruan tinggi itu ada sekitar 2063 pelajar Indonesia di Qatar. Nah, tapi yang di level perguruan tinggi memang sedikit. Jadi mereka itu rata-rata menghabiskan waktu SMP, SMA-nya di Qatar, tapi begitu perguruan tinggi mereka akan kuliah di negara lain. Salah satu faktornya adalah karena sangat mahalnya biaya kuliah di Qatar, mahal sekali. Jadi bukan beasiswa ya? Oh, kalau beasiswa ada juga, beasiswa juga ada yang sekolah di sini. Bahkan ada kawan saya namanya Iza Alisa itu, dia mendapatkan beasiswa paling bergengsi itu namanya Sheikh Hamzah Scholarship. Itu dia diperebutkan ribuan orang dan hanya dua penerima, dan salah satu penerima itu adalah anak Indonesia. Namanya Iza. Jadi terbuka juga untuk beasiswa ini, dan universitasnya kan salah satu universitas yang terbaik ya di Middle East gitu ya. Qatar University itu salah satu universitas terbaik di Timur Tengah. Kemudian ya seperti saya bilang banyak universitas franchise dalam tanda kutip yang membuka cabangnya di sini di Education City. Dan universitas-universitas itu sangat mahal kalau tanpa beasiswa. Jadi kalau ditanya banyak nggak pelajar Indonesia di Qatar, kalau pelajar yang dimaksud adalah dari level TK sampai SMA itu ribuan jumlahnya. Karena mereka adalah anak-anak diaspora tadi. Tapi kalau yang begitu memasuki jenjang universitas, memang jumlahnya berkurang. Gitu ya. Oke, baik. Mungkin akan ditanyakan lagi Mbak Siti, menyalakan videonya. Mbak Siti ini ekstra dari Jerman ini, paling rajin juga. Mbak Siti, ada tambahan lagi pertanyaan? Sudah cukup jawabannya? Jadi memang tidak Terima banyak kasih. ya. Ini lagi di museum. Lagi di museum. Jadi memang tidak banyak Mbak Siti ya. Karena memang biaya kuliah di sana mahal dan tentu saja beasiswa yang dari 2.000 tadi hanya diambil 2. Nah, itu yang lainnya ngantrinya sampai kapan nggak tahu ya. Jadi Berarti banyak orang Indonesia tinggal di sana ya, kalau banyak diaspora. Iya, ada sekitar 20.000 orang Indonesia di sini. Masya Allah, pada bekerja di situ. Ya, ada yang bekerja macam-macam, rata-rata di migas ya, di minyak dan gas. Oke. Ya ikut bahagia. Ada yang jadi pilot, banyak lah. Iya. Jadi dari 20.000 itu yang mungkin ya, roughly sekitar 4.000 sampai 5.000 yang bekerja di sektor domestik. Sisanya adalah para pekerja dan keluarga. Baik, terima kasih Mbak Siti. Ini sedang dalam rangka diplomasi ini ya, dalam acara kesenian di Jerman. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Siti. Sampai jumpa lagi. Baik, ini Mbak Siti ini adalah salah satu diaspora di Bonn, Jerman yang memang aktif melakukan soft diplomasi dengan menyanyikan lagu Indonesia dari berbagai tempat kota di Jerman. Baik, kita akan menuju ke chat berikutnya dari Yukiko yang ada di Makassar. Silakan ditanyakan sendiri atau saya bacakan. Yukiko, sudah lama nggak jumpa ya? Ini tadi saya jawil langsung aja masuk nih. Wah, senang sekali kalau saya acara Kotek Katok itu semua orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu semua ikut berpartisipasi, itu luar biasa. Seperti saya merasa berada di Indonesia. Baik Yukiko, tidak ada? Saya akan bacakan. Dengan Piala Dunia ini, bisakah Indonesia menjadikan
Indonesia memiliki diplomasi budaya demi bargaining power untuk Indonesia. Tadi sudah dijelaskan sedikit ya, bahwa memang selama ini memang sudah ada soft power dari kebudayaan, terus untuk World Cup ini khusus didatangkan Mang Ujo yang dari Bandung. Dan bukan cuma itu, Mbak Gana, ini informasi juga buat teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat stadion-stadion di Qatar itu cantik-cantik tuh, indah-indah itu. Itu yang membuat merancang tamannya itu, yang beautifikasinya itu orang-orang Indonesia itu. Wow. Jadi kontribusi kita itu untuk menaikkan bargaining itu bukan hanya di sisi kebudayaan, tapi juga ya mereka terlibat juga dalam apa namanya beautifikasi stadion itu. Jadi bayangkan saja yang namanya Al Bayt Stadium itu ya, menurut saya salah satu stadion terindah di Qatar. Itu dibangun di tengah-tengah padang pasir itu. Tapi oleh tangan-tangan Indonesia itu bisa diubah menjadi hijau. Betul. Jadi orang pimpinan-pimpinan proyeknya itu dari Indonesia itu, dan itu kalau diklik gitu ya sekarang di Google Al Bayt Stadium gitu ya, wah itu cantik banget itu di mana-mana hijau, pepohonan, rumput-rumput semuanya. Nah, jadi kontribusi kita itu sangat besar, luar biasa, bukan hanya di sisi kebudayaan tapi juga di infrastruktur seperti stadion tadi. Oke, baik. Kita menuju pertanyaan selanjutnya dari Arnold Adue. Silakan untuk membuka kamera untuk menanyakan sendiri atau kan saya bacakan. Selamat datang untuk Bahrudin yang ada di Kalimantan. Wah, akhirnya datang juga nih. Silakan. Ya, Mbak. Ya, Mbak Gana, saya dari Kupang, ya, NTT. Ya. Kameranya belum menyala? Oh iya, baik. Baik, Mbak Gana, ya dari Kupang, NTT. Wow, dari Kupang, jauh sekali. Iya, iya. Aduh, terima kasih. Topiknya tentang bola. Iya, sekarang ya. Iya. Mau tanya tadi, saya tanya tadi sudah ternyata sudah ditanya oleh Pak Sutiono tentang hooligan tadi ya. Tapi saya memang ingin tahu kalau misalnya Qatar itu tidak lolos, menurut prediksi Pak Ali, mereka akan cenderung mendukung negara mana? Apakah itu soal kedekatan, ada soal kedekatan atau memang ada basis fans negara tertentu yang cukup banyak di sana? Yang kedua, karena membutuhkan banyak tenaga, apakah ada tenaga sukarelawan yang dipakai supaya Piala Dunia ini berjalan lancar? Saya sih ingin tahu kalau misalnya ada tenaga sukarelawan dari sekolah atau apa, atau mungkin ada tenaga berbayar, apakah memang Pak Ali tahu berapa sih dibayar begitu dan apakah mahal atau tidak? Yang terakhir ya, yang ketiga, Qatar ini kan negara minyak, apakah memang populasinya memang ada orang miskin, Pak Ali? Saya ingin tahu karena apakah maksudnya impact pada pada ekonominya, karena memang apakah jika ada orang miskin ini kesempatan mereka untuk mendapatkan upah pekerjaan atau tidak sebenarnya. Jadi mereka perlu perlu tenaga dari luar negeri mereka sendiri untuk diimpor atau begitu. Ya, makasih untuk jawabannya Pak Adi. Makasih Mbak Gana untuk kesempatannya. Ya. Terima kasih Arno sudah bergabung dari Kupang. Wah, luar biasa Kupang, dari Makassar ke Kupang. Makasih Mas Arnold. Mbak Gana, kalau ada yang terlewat tolong saya diingatkan. Tapi sebelumnya saya mohon maaf ya, mungkin paling lama 15 menit lagi ya kalau boleh. Karena saya harus menuju Doha, ini masih di luar kota. Baik. Pertama tadi soal yang saya ingat dulu ya, nanti kalau misalnya ada yang kelewat tolong diingatkan lagi. Pertama soal hooligan tadi, apakah ada kecenderungan tim Qatar akan mendukung yang lain gitu ya ketika timnya gagal? Ini akan sangat terbuka nih, Mas Arnold. Kalau saya lihat sih tipikal fans Qatar itu dia lebih rasional ya. Maksudnya dia bukan tipe-tipe yang bahasa Jawanya itu pejah, gesang, derek, sopo gitu kan. Jadi dia lebih ya kalau misalkan timnya gagal, dia akan langsung melakukan kalkulasi siapa yang paling berpeluang setelahnya gitu loh. Jadi boleh jadi Jerman, boleh jadi Brazil, Argentina dan sebagainya. Dia bukan tipikal
fans seperti di Bandung gitu ya, atau di Medan atau di Jakarta. Jadi mereka dalam tanda kutip lebih rasional. Nah, yang kedua soal volunteer. Volunteer itu sayangnya sudah ditutup nih Mas Arnold, pembukaan untuk volunteer itu ya. Jadi mereka itu membutuhkan sekurangnya 20.000 volunteer asing gitu ya. 20.000 volunteer maksud saya untuk Piala Dunia. Dan dari 20.000 ini 20%-nya itu direkrut dari luar Qatar. Memang ada beberapa warga negara Indonesia yang dari Indonesia langsung gitu ya, yang mendaftar dan lolos karena itu kan diseleksi juga ya. Tapi jumlahnya memang masih belum cukup banyak. Tapi kalau misalkan ditambah dengan diaspora di sini kan banyak juga yang jadi volunteer. Diaspora itu warga negara Indonesia yang ada di Qatar gitu ya, jadi volunteer. Itu ya jumlahnya di atas 60, tapi saya pikir masih belum sampai 200-an. Volunteer ini nggak digaji Mas Arnold, jadi mungkin itu juga kenapa dari Indonesia sedikit yang daftar ya. Jadi volunteer itu even tiket pesawatnya pun dia harus bayar sendiri untuk untuk datang ke Qatar, dan periodenya kan periode mahal ya, tiket-tiket saat ini nih untuk datang ke Qatar. Nah jadi ya itu, kalau ditanya apakah ada warga negara Indonesia yang jadi volunteer, ya ada, dan didominasi oleh warga negara Indonesia yang sudah berada di Qatar, karena mereka kan relatif nggak memerlukan akomodasi lagi gitu ya. Tapi yang dari Indonesia langsung juga ada. Nah, terus apa lagi ya tadi ya dari Mas Arnold ya? Tentang orang miskin, kan negara minyak. Iya. Mana sih orang miskin gitu? Itu bener banget tuh. Jadi Qatar ini kan salah satu negara terkaya ya di dunia itu. Seingat saya itu per kapita income-nya itu mungkin hampir di atas $70.000 ya per person per tahun ya. Dan itu nyaris 17 kali lipat mungkin dari kita, dari Indonesia. Nah, tapi harus diingat orang-orang yang super kaya di Qatar itu warga negara Qatarnya ya. Kalau warga negara Qatarnya itu bisa dikatakan tidak ada yang miskin lah. Tapi kan itu warga negara. Bagaimana dengan penduduk? Dalam konsep tata negara kan beda ya antara penduduk dan warga negara Qatar. Jadi penduduk itu kan residence. Jadi saya adalah termasuk penduduk Qatar, tapi saya bukan warga negara Qatar. Nah, kalau penduduk itu ya masih ada beberapa orang yang memang ya tidak terlalu kaya raya gitu ya. Ya dibilang miskin yang sampai tinggal di bantaran sungai ya enggak juga. Ini kan negara kecil ya, jadi terawasi dengan sangat baik gitu ya mereka yang teramat miskin itu. Tapi mereka juga enggak kaya raya, enggak sangat kaya raya. Jadi ya biasalah kayak orang Depok gitu. Tapi ini saya jadi tipikal menghina Depok. Enggak, kan maksud saya karena saya orang Depok dan saya pas-pasan di Depok. Jadi saya kebayang diri sendiri. Maksud saya ada beberapa orang yang dalam kategori menengah ke bawah. Tapi dalam garis yang teramat miskin enggak ada ya. Dan kalau warga negara Qatar udah pasti kaya. Kalau penduduk Qatar itu ya masih ada yang menengah. Kayak misalnya yang bekerja di pasar untuk mengantar barang-barang yang beli begitu. Siapa namanya? Almadi. Itu pasti bukan warga negara Qatar tuh Mbak Gana. Itu ya? pasti dari Pakistan, dari Bangladesh, dari India gitu ya. Oke. Ini kata Mbak Mutiah Al-Hasani yang ada di Jakarta, saya juga orang Depok nih gitu. Rasa tersungking. Sama-sama. Peace Mbak saya. Tadi disentil Depok gitu ya. Oke. Nggak. Maksud saya itu gambaran untuk diri saya sendiri. Oke. Mungkin terima kasih Mas Arnold untuk kehadirannya hari ini di Kupang. Semoga suatu hari saya akan mengunjungi Kupang dari Jerman. Aduh, pasti keren banget tuh Kupang. Nah, Kupang itu luar biasa itu. Siap ditunggu. Nah itu dulu di Kemlu itu saya ngurusi perbatasan tuh Mbak Gana. Kalau tadi dari CV itu kan kelihatan tuh perundingan saya tuh pasti soal perbatasan. Saya sering bolak-balik Kupang tuh. Oke. Baik, silakan. Terima kasih De Arnold ya.
kita menuju ke Depok. Ada Mbak Mutia Alasani, silakan untuk menyalakan Waduh, kamera. mudah-mudahan jangan nanya tadi. Oke, disemprit nih. Orang Depok banyak yang kaya raya kok. Oh iya. Oke, Mbak Mutia, silakan. Enggak, Pak. Saya juga orangnya pas-pasan kok. Tapi Sama suka berarti. jalan-jalan ke Turki ya, pas-pasan tapi riwa-riwinya ke Turki. Saya malah belum pernah. Ada duit pergi jalan-jalan gitu loh maksudnya. Oke, silakan Mbak menyampaikan pertanyaan pada Pak Ali Multado dari KBRI. Enggak sih, sebetulnya karena saya juga memperhatikan politik Timur Tengah, saya tahu sepak terjangnya Qatar bagaimana. Jadi saya sekarang senang dengan perkembangan bahwa blokade atau pembatasan yang diberlakukan Amerika Serikat dan Arab Saudi itu sudah dilepas sehingga ada hubungan yang lebih baik lah Qatar dengan negara-negara lain di Arab. Nah, itu suatu perkembangan bagus. Kemungkinan juga ada perubahan perkembangan politik dari negara-negara Arab terhadap negara-negara adidaya. Tapi itu akan saya tulis secara tersendiri. Tapi kalau saya secara pribadi itu senang dengan Qatar karena apa? Dia sikapnya lebih baik, jauh lebih baik kepada para TKI. Dulu saya pernah beberapa kali ngobrol dengan TKI ketika bareng di Qatar Airways. Kalau saya ke Turki itu senang naik Qatar Airways karena pelayanannya prima gitu. Itu TKI-TKI di sana selalu bahagia, selalu membawa oleh-oleh banyak dan mereka bilang nggak ada kasus kekerasan di sana, para majikan baik-baik dan memanjakan. Nah, itulah yang membuat saya sangat salut dengan Qatar. Semoga kesempatan untuk para tenaga kerja kita itu jauh lebih baik lagi di masa mendatang daripada ke teman-teman negara yang lain. Karena itu prospeknya bagus sekali. Makasih, Pak. Ya. Mungkin saya ini ya sedikit komentar yang blokade tadi. Kalau secara formal Amerika itu tidak pernah memblokade Qatar ya, secara formal ya. Yang pernah memblokade Qatar kemarin di periode 2017-2020 itu adalah Arab Saudi tetangganya, kemudian Uni Emirat Arab tetangganya juga, kemudian Bahrain dan Mesir. 4 negara ini tuh memblokade dari darat, laut, udara Qatar. Nah, jadi memang betul tuh kata Bu Mutia. Jadi efek dari itu Qatar ini menjadi ini ya, menjadi tangguh gitu ya, resilient gitu loh. Jadi mereka membangun pabrik susu sendiri sekarang, bahkan sampai mengekspor susu keluar. Bayangkan coba dari negara padang pasir bisa beternak sapi kemudian mengekspor susu. Itu kan kalau bukan karena apa namanya ya ketangguhan gitu ya, itu nggak akan terjadi. Jadi sapi di sini tuh 24 jam pakai AC Mbak Gada. Saking panasnya jadi di AC itu. Aja pakai Jadi kipas. nah, kita aja nggak sampai 24 jam, kadang pakai kipas. Jadi apa namanya? Ya blokade juga kadang membawa berkah ya dalam tanda kutip. Jadi membawa hikmah maksud saya. Jadi mereka makin independen, makin kuat dan makin percaya diri. Ini yang paling penting. Makin percaya diri ketika berhadapan dengan negara-negara lain. Karena selama periode blokade itu Qatar juga digugat sana sini kan. Betul. Maksudnya dia di ICAO itu menggugat Uni Emirat Arab, kemudian singkat saya Uni Emirat Arab ya, kemudian di WTO juga mereka menggugat Saudi Arabia untuk kasus BAIN ya, hak siar, kemudian banyak sekali. Kemudian juga ada yang ke ICJ. Nah, di pengadilan internasional itu rata-rata Qatar menang. Di ICAO, di apa namanya di WTO itu menambah percaya diri mereka itu bahwa negara kecil ini yang jumlah warga negaranya hanya 400.000, bahkan jauh lebih kecil daripada Depok, itu bisa berhadapan dengan negara-negara seperti Saudi Arabia, Uni Emirat Arab di forum-forum internasional, termasuk di pengadilan internasional, dan mereka bisa menang secara hukum. Ya. Jadi itu menambah percaya diri mereka.
Belum lagi soal soft power mereka menyelenggarakan Piala Dunia. Nanti ada Piala Asia loh, Bu Muti ya. Piala Asia itu Cina itu mundur, kemudian kita sempat bidding gitu ya, tapi kemudian memutuskan Qatar sebagai tuan rumah Piala Asia tahun 2023. Tapi kemungkinan akan diselenggarakannya Januari 2024. Jadi Qatar ini tahu lah kalau misalkan Piala Dunia ini selesai terus gimana dengan stadion mereka? Nggak mungkin dibiarkan nganggur kan? Jadi mereka harus mencari event. Jadi akan banyak pagelaran event internasional yang akan digelar di Qatar. Baik, ini pertanyaan terakhir sebelum Bapak Ya, terakhir ya. melanjutkan perjalanan ke Doha. Ini ada dari Mas Bahrudin di Banjarmasin, Kalimantan. Saya tertarik dengan penduduknya. Apakah ada perlakuan rasis dari penduduk asli Qatar terhadap pendatang selama ini sebelum adanya event Piala Dunia? Mungkin sekarang berbeda karena banyak orang sedunia yang masuk ke Qatar. Lebih banyak lagi maksud saya. Mungkin ada tanggapan dari Mas Ali? Rasis dalam pengertian apa nih ya? Kalau dalam pengertian hate speech begitu ya, saya tuh justru amat sangat jarang ya menjumpai hate speech di Qatar itu. Jangan dibayangkan medsos di Qatar itu kayak medsos di Indonesia ya, Beda yang banget. apa namanya begitu riuh rendah gitu ya. Nah, jadi kalau rasisme saya kira enggak lah ya, enggak ada di sini ya. Tapi harus diingat, memang gap untuk gaji gaji pekerja begitu ya antara yang Qatari dan non Qatari itu lumayan lebar ya gapnya itu ya. Yang Qatari itu ya wajar lah karena mereka kan dalam tanda kutip penduduk lokal begitu ya. Jadi mereka mendapat gaji yang jauh lebih tinggi, sementara yang para pendatang seperti kita ya di bawah mereka, walaupun tetap tinggi juga mereka warga negara kita yang bekerja di sektor gas itu, waduh, itu mengalahkan diplomat lah. Mengalahkan gaji-gaji yang di KBRI mah jauh nggak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Baik, sebelum Mas Ali meninggalkan ruangan, mungkin ada tambahan dari Mas Agus Mutohar dari International Office UIN Wali Songo Semarang, karena ini juga kerjasama KOTEKA, Komunitas Traveler Kompasiana, dengan KBRI Doha, dan tentu saja UIN Wali Songo Semarang. Silakan Mas Agus, atau Mas Agus ini sedang dalam perjalanan ya, karena hari ini memang ada acara. Baik, Bu Gana izin Pak Ali. Terima kasih Pak Ali, mohon maaf ini saya off-cam karena lagi perjalanan dari tugas ya. Pak Ali nanti mungkin kita akan follow up ya Pak Ali ya, karena ada kampus kami sekarang lagi ada beberapa agenda untuk internasionalisasi. Nanti mungkin kita akan ada program-program yang bisa kita kerjamakan. Nanti izin mohon kita bisa menghubungi Pak Ali lebih lanjut ya Pak Ali. Boleh, silakan. Ya. Nanti saya sambungkan dengan nomor WhatsApp Mas Ali. Baik, terima kasih Bu Gana, terima kasih. Terima kasih untuk kerjasamanya hari ini. Salam untuk teman-teman dan mahasiswa di UIN Wali Songo Semarang. Selamat melakukan perjalanan dengan selamat dan tenang sampai tempat tujuan. Dan jumpa lagi dalam kesempatan yang lain, Mas Agus ya. Baik. Nah, terima kasih. Baik, terima kasih sekali Mas Ali, karena saat ini ada acara yang lain menuju Doha. Terima kasih sekali untuk kesempatannya, waktunya, dan energinya untuk hari ini, karena telah memberikan presentasi seputar dukungan KBRI terhadap World Cup 2022 di Doha. Yang tadi juga sedikit diceritakan tentang persiapan dari Qatar sendiri, apa yang sudah dilihat selama ini, dan apa yang sudah dilakukan oleh KBRI Doha. Nanti akan saya bacakan lagi, tapi saat ini memang saatnya mendesak untuk meninggalkan ruangan, karena Mas Ali akan menuju Doha, karena saat ini sedang berada di luar kota Doha, karena ada acara lain yang akan diikuti atau dihadiri oleh Mas Ali. Mas Ali, selamat menjalankan tugas berikutnya untuk hari Sabtu. Walaupun hari Sabtu diplomat selalu ini ya, nggak ada. Ya, 24 jam. Senin lagi gitu ya. Itu kalau di Timur Tengah kan liburnya Jumat Sabtu, Mbak. Nah,
Tapi kita nggak pernah itu punya hari Jumat atau Sabtu. Ya. Setelah Kamis itu ya Kamis lagi, kemudian Iya. Kamis lagi, kemudian langsung. Tapi ya kita menikmati lah ya. Kita kan berbagi tugas ya. Teman-teman Tugas traveler negara. juga, teman-teman traveler juga saya kagum ya. Dan mungkin pesan saya kemanapun Anda berkunjung, berperjalanan, tetap jaga nama baik Indonesia. Dan kalau bisa bukan hanya jaga nama baik, tapi juga mempromosikan Indonesia kemanapun. Baik, terima kasih sekali. Selamat melanjutkan perjalanan. Terima kasih Mbak Gana. Salam ke teman-teman. Dan kita jumpa lagi untuk saat-saat berikutnya dan semoga follow up dari acara ini adalah hubungan dengan KBRI dan UIN Wali Songo akan berjalan dengan baik untuk menuju generasi muda Indonesia yang lebih keren lagi. Baik, selamat meninggalkan ruangan Mas Ali. Masih ditunggu di Doha ya, kapan-kapan. Ya, mungkin saya akan ke sana lagi. Oke, kontak-kontak nanti. Iya, silakan. Assalamualaikum, selamat siang, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya sekarang ini akan menuju ke Diki, yang Diki ini adalah salah satu kru dari pesawat Qatar Airways kalau nggak salah ya. Mungkin bisa menyalakan video karena Diki akan menceritakan tentang tempat-tempat yang wajib dikunjungi ketika berada di Qatar atau di Doha. Saya sudah pernah ke sana tahun 2018, tapi mungkin tahun ini akan lebih heboh lagi karena adanya stadion-stadion raksasa yang dibangun di padang pasir di seputar Doha. Nah, mungkin teman-teman yang ingin ke sana setelah adanya World Cup, jadi ini visanya akan dibuka lagi karena sekarang ini memang lagi di pending sehubungan dengan acara World Cup karena Qatar kan kecil ya, kalau semua masuk ke situ nanti overload, nggak bisa ada tempat lagi ya. Baik, silakan. Sudah dinyalakan semuanya? Sudah? Iya, silakan. Baik, Diki, mungkin sebelumnya ingin menceritakan dulu pengalaman Diki menjadi kru dari salah satu Qatar Airways. Sampai bisa ke situ dan bagaimana awal-awalnya sampai dengan sekarang. Silakan, Diki. Baik, terima kasih Kak Gana. Salam kenal untuk semuanya. Selamat siang, selamat pagi, malam. Karena kita beda-beda waktu. Saya Diki dari Doha. Saya sudah tinggal di Qatar sejak 2019. Saya pramugara Qatar Airways. Join di tahun 2019. Cuman karena pandemi kemarin sempat nyangkut di Indonesia karena international border-nya di-close. Sampai akhirnya dipanggil kembali untuk bekerja di sini di tahun 2021. Alhamdulillah masih rezeki. Kalau saya boleh cerita, Qatar ini negara yang sangat menarik. Kotanya kecil, negaranya kecil, tapi pembangunan secara infrastruktur dan public transportation-nya serta tempat-tempat pariwisatanya mereka bagus sekali. Yang terakhir itu public transportation-nya berupa metro ya. Di sini kayak MRT atau LRT kalau di Jakarta. Itu bagus banget kualitasnya. Dan ini negaranya tertib, aman. Kalau misalnya perjalanan malam sendirian itu nggak masalah, nggak usah takut. Selama tinggal di sini saya suka, cuman mungkin pas lagi summer ya Kak Gana, pas lagi musim panas di sini cuacanya ekstrim, bisa sampai 45 dan 50 derajat. Sehingga nggak disarankan kalau mau ke sini mendingan pas lagi akhir tahun atau awal tahun, seperti di bulan-bulan sekarang nih November, Desember, sampai di bulan Februari atau Maret itu masih enak cuacanya. Negaranya bagus, bersih, aman, terus untuk transportasi itu sekarang mudah, jadi nggak usah takut kalau misalnya ke sini. Biaya-biaya transportasi itu kalau misalnya pakai LRT atau pakai bus itu gampang dan dijamin nggak bakal kesasar, gitu sih Kak. Suaranya masih di mute Kak Gana. Tadi saya mengatakan bahwa saya paling senang tuh di tempat-tempat yang gratis. Maksudnya seperti museum, salah satu museum Islam di sana ya, yang selain tempatnya besar, koleksinya banyak, kita bisa masuk ke sana kapan saja dan kayaknya ada transportasi gratisnya juga ke sana. Mungkin bisa diceritakan lagi tempat-tempat mana yang mungkin sangat strategis dan wajib dikunjungi dan dengan tanda kutip tadi gratis ya, karena ini juga membantu budget dari traveler, dari backpacker misalnya atau dari family yang mungkin
budgetnya tidak sebanyak mereka yang bisa kemana saja dengan tiket begitu. Silakan. Jadi untuk tempat-tempat gratis yang bisa dikunjungi di Doha itu ada pertama Suq Waqif, itu adalah traditional marketnya si Qatar. Jadi tempatnya masih berupa pasar, tapi pasarnya sekarang udah semi modern. Cuman memang bentuk bangunannya masih bentuk bangunan lama. Sehingga kalau kita berada di sana tuh seakan-akan masih kembali ke zaman-zaman Arab zaman dulu, tapi udah modern gitu. Jadi makanannya pun beragam, ada makanan dari Asia, ada dari Timur Tengah juga kayak negara tetangga seperti Turki atau makanan Iran atau Lebanese, itu banyak ada di sana. Terus dari Suq Waqif kita bisa ke Mia Park. Mia Park itu semacam museum Islamik. Kalau masuk yang nggak punya RP ya, resident permit, kayak saya kan punya resident permit, saya cuma nunjukin RP aja, itu gratis. Tapi kalau untuk masuk ke dalam yang non RP atau turis, sepertinya bayar tapi nggak mahal Kak Gana, itu murah banget. Seperti sekitar 20 Qatari Riyal, kalau setara sama rupiah itu sekitar 80.000 sampai mungkin 100.000, 150.000 itu udah paling mentok ya, paling mahal. Dan di situ di Museum Islamic Park, pertama kalau ke dalam itu kita bisa melihat peninggalan-peninggalan bersejarah dari awal Qatar, Islam ke negara tersebut, terus bangunan-bangunannya seperti apa, bentuk kota seperti yang dulu waktu zamannya masih belum ada pembangunan itu seperti apa Qatar, sampai barang-barang bersejarah. Terus kalau keluarnya itu ada tamannya tuh bagus banget Kak. Jadi nah ini yang lagi muncul di video, nah ini dia nih, ini pintu masuknya. Pintu masuk Mia Park, nanti kalau ke arah sebelah kanan itu pintu masuk ke taman. Jadi tempatnya bagus, sejuk, nyaman. Kalau buat piknik, buat jalan, atau buat sepedahan, kalau yang suka sepedahan bisa di situ. Terus tempat yang lainnya adalah Qatar Cultural Village. Itu semacam tempat budayanya Qatar ya. Jadi ada bangunan-bangunan lama yang masih dipertahankan. Uniknya di sini adalah bangunan-bangunan lamanya itu masih dipertahankan, sehingga kalau kita ke sana tuh masih berasa Arabnya gitu, masih berasa bahwa kita bisa ngerasain sejarah zamannya dulu tuh seperti apa gitu. Nah ini di daerah West Bay nih yang di video seperti ini udah masuk daerah modern, ini di daerah West Bay seperti itu. Jadi sebenarnya banyak lah tempat-tempat yang bisa dikunjungi secara gratis dan mudah untuk dijangkau, karena benar public transportation-nya di sini bagus. Jadi kalau turun dari metro untuk lanjut naik bis atau kendaraan yang lain itu terkoneksi. Terputus ya. Oke, baik. Jadi teman-teman yang ingin berencana ke sana setelah World Cup, setelah 2 Desember, jadi visa gratis sudah bisa masuk. Tapi saya paling seneng tuh duduk kalau malam-malam tuh. Kan cantik tuh bangunan-bangunan tinggi, pakai lampu, semua pakai lampu gitu ya. Saya bilang ini negara minyak, listrik jadi lebih murah karena bisa ditukar dengan minyak ketika membuka tanah di halaman pekarangan begitu ya. Jadi memang paling senang tuh, dan memang udaranya lebih segar karena tidak sepanas ketika siang hari. Tapi ngomong-ngomong, bulan apa sih yang paling cocok untuk orang Indonesia jalan-jalan ke sana? Karena waktu saya ke sana tuh Februari tahun 2018 tuh. Mungkin ada bulan-bulan lain yang nyaman? Bulan-bulan yang bagus itu seperti bulan sekarang Kak. Jadi di November sampai dengan Februari itu sejuk. Jadi mungkin kalau melihat dari luar itu kayaknya panas, mentereng gitu ya, terus gurun pasir gitu. Padahal udaranya sejuk. Jadi mungkin kalau misalnya ke sini di bulan-bulan tersebut itu kalaupun kena panas sejuk kayak di Eropa aja gitu Kak. Ada sinar matahari tapi cuacanya masih enak untuk jalan gitu. Jadi disarankan di bulan November sampai Februari. Kalau dari Maret dan seterusnya itu kayaknya udah kena summer dan disarankan untuk nggak ke sini karena cuacanya ekstrim banget kalau di sini. Ada badai gurun juga nggak ya, padang pasir gitu? Iya, menjelang dari summer mau masuk ke winter itu biasanya anginnya lumayan kencang dan anginnya angin bawah pasir. Tapi setahu saya sih nggak begitu ekstrim ya di sini karena mungkin karena saya posisinya tinggal di kota. Kalau di daerah suburb itu yang masih belum ada pembangunan, yang masih gurun pasir masih banyak, itu mungkin masih lebih terasa lagi. Oke, baik. Jadi di layar kita bisa melihat keindahan Qatar yang menurut saya itu sudah modern banget ya.
Dan kalau saya lihat itu orang-orangnya juga lebih modern dibandingkan orang-orang Arab lainnya di negara-negara tetangganya, karena mereka mungkin selain sudah diblokade tadi, kemudian membuka diri kepada dunia internasional, sehingga mereka tidak melulu tipikal orang Arab, tetapi orang Arab yang sudah memodernisasi diri dan negaranya. Jadi kalau malam tuh cantik banget, luar biasa teman-teman ya. Saya suka banget ke sana, tapi kalau malam hari aja deh. Kalau siang hari mungkin kayaknya lebih enak ngadem deh. Oke, ini tadi sebentar, saya matikan dulu. Kita kembali ke Zoom. Baik, ini ada pertanyaan dari teman-teman untuk Diki atau tempat-tempat wisata. Ya, silakan Arnold, izin live. Oke, Ahmad Nizar, nanti slide-nya akan saya bagikan. Saya akan bagikan ke Pak atau Mas Agus Mutohar. Nanti segera minta ke Mas Agus ya, Pak Agus di bagian International Office di UIN Wali Songo Semarang. Baik, ada lagi pertanyaan untuk Diki. Diki ini adalah pramugara ya di Qatar Airways dan sudah sejak 2019 berada di Qatar sampai dengan 2022. Ini rencana mau tinggal di situ, menikah dengan orang Qatar atau bagaimana ini? Hanya kebetulan saya sudah menikah, sudah berkeluarga, cuman istri saya masih di Indonesia. Insya Allah tahun depan sepertinya akan menyusul ke sini, Kak. Doain aja semoga lancar urusannya. Jadi lebih suka tinggal di Qatar daripada di Indonesia ya? Betul. Oke. Baik, teman-teman, mungkin ada yang akan menyusul untuk menjadi ekspatriat di Qatar atau di Doha, supaya mungkin akan memberikan pandangan yang lain atau punya penghasilan yang standarnya lebih berbeda dengan di Indonesia, karena standar misalnya Eropa, Indonesia, dan Qatar atau di Arab sendiri memang berbeda. Baik, tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Tidak ada ya. Baik. Kalau begitu akan saya sarikan. Bacakan sari dari perbincangan kita hari ini dengan Mas Ali Murtado dari KBRI Doha di Qatar, dan tadi Bapak Duta Besar Republik Indonesia Bapak H.E. Ridwan Hasan telah memberikan sambutannya dan menceritakan bagaimana persiapan dari negara untuk menjamu tamu dari seluruh dunia, dan tentu saja mereka para atlet sepak bola yang bertanding sampai dengan Desember nanti. Baik, tadi diceritakan oleh Mas Ali ya, bahwa stadion yang dibangun itu sekitar 8 dan 3 diantaranya adalah direnovasi dan di lain-lainnya adalah dibangun di atas padang pasir. Dan ada pertanyaan tadi dari salah satu mahasiswa dari UIN, Ahmad Nizar, bagaimana pula dengan buruh atau mereka yang membangun stadion tersebut tetapi menjadi korban dari pembangunan demi World Cup 2022, dan dijawab oleh Mas Ali yang ahli hukum juga ya, merupakan lulusan dari UGM jurusan hukum, bahwa sebenarnya Qatar sendiri sudah membuka diri dan banyak melakukan perbaikan termasuk dari perlindungan hukum bagi para pekerja, baik itu dari Qatar sendiri atau dari luar negeri. Karena dari orang Qatar sendiri ternyata tidak semua orang yang bekerja di sana adalah orang Qatar, melainkan dari orang asing seperti dari Eropa, dari Amerika, ataupun dari negara-negara seperti Pakistan, Filipina, dan India. Kemudian tadi dari 20.000 volunteer dari seluruh dunia, ada beberapa dari orang Indonesia yang bergabung, dan ini merupakan sebuah upaya untuk soft diplomasi, karena ternyata kerelawanan mereka akan menjadikan satu image dari negara Indonesia yang dulunya atau memang sampai sekarang pun masih ada pro dan kontra ya tentang asisten rumah tangga atau mereka pekerja domestik yang banyak melakukan perjalanan ke Doha atau Qatar ini, dan tentu saja ada beberapa masalah yang terjadi sehubungan dengan hubungan kerja antara majikan dan pekerja domestik, yang ini tentu saja merupakan pekerjaan atau concern dari KBRI Doha sendiri untuk membantu supaya keduanya ada win-win solution. Dan di acara World Cup ini ternyata tidak hanya acara sepak bola, tadi dijelaskan bahwa ada banyak sekali konser yang digelar, termasuk konser yang didatangkan khusus dari Indonesia seperti Angklung Mang Ujo,
dari Bandung, dan hari ini merupakan acara yang digelar yang dihadiri oleh Bapak Duta Besar. Kemudian seputar Hooligan tadi ya sudah dijelaskan oleh Mas Ali bahwa sudah ada ide untuk mendatangkan para tentara dari luar negeri seperti dari Amerika dan negara-negara lainnya untuk membantu ketentraman, ketertiban dan keamanan di seputar Qatar karena adanya World Cup 2022. Dan Qatar yang merupakan negara yang dibilang tadi mungkin selebar Madura, agak lebih besar sedikit ini tadi, akan menjadi tempat yang nyaman dan aman dan sukses dalam menjalankan World Cup 2022. Dan dikatakan tadi oleh Mas Ali sebagai narasumber bahwa acara World Cup di sebuah padang pasir ini merupakan sebuah boost factor, sudah dituliskan pula di kompas.com oleh Mas Ali. Dan semoga ini akan menjadi kenyataan walaupun masih terjadi banyak kekurangan di sana-sini. Kemudian Diki sebagai salah satu diaspora dari Indonesia yang berada di Doha saat ini, sebagai salah satu kru dari pesawat Qatar Airways sebagai pramugara, telah menceritakan sedikit tentang perjalanannya selama berada di Doha dan tentu saja jalan-jalannya di sekitar Doha. Apa saja tempat-tempat yang bisa direkomendasikan teman-teman semuanya yang akan berkunjung ke Doha, tempat-tempat yang gratis misalnya, tempat yang menarik, yang ternyata terkoneksi transportasinya, dan ini akan mendukung semangat dari seorang traveler untuk menjelajah sebuah negara. Saya Gana Stekman, terima kasih sekali atas partisipasi hari ini. Semoga bermanfaat. Kepada Bapak atau Mas Agus Mutohar dari International Office UIN Wali Songo Semarang, terima kasih sekali untuk kerjasamanya. Semoga berlanjut untuk tahun-tahun depan. Dan semoga tetap ada feedback dari acara hari ini, sehingga kerjasama antara UIN dengan KBRI Doha dan negara-negara lain yang sudah kita ajak kerjasama dalam Koteka Talk ini akan membawa keberuntungan bagi mahasiswa dan dosen yang kami ajak kerjasama. Terima kasih untuk hari ini. Nanti pengumuman siapa yang akan mendapatkan voucher dari Koteka akan saya umumkan di WhatsApp ya, atau nanti akan saya kirimkan ke Mas Agus Mutohar karena tidak ada pendaftaran dan langsung mendapatkan link dari kampus atau dari Koteka. Demikian Koteka Talk ke-116 hari ini yang membahas sekilas Doha dan tentu saja seputar Doha yang merupakan tempat wisata yang luar biasa yang bisa menjadi rekomendasi bagi teman-teman semuanya yang suka jalan-jalan. Misalnya perjalanan dari Jakarta menuju Jerman menggunakan pesawat Qatar Airways, maka akan berhenti di Doha dan melakukan perjalanan selama 2-3 hari cukup untuk menjelajah Doha yang tidak sebesar Jerman atau Indonesia yang luas dengan 17.000 pulaunya. Terima kasih sekali lagi, selamat berakhir pekan. Saya Gana Stekman mewakili komunitas Traveler Kompasiana mengucapkan selamat menjalankan aktivitas masing-masing untuk hari ini, karena di tempat saya masih siang ya, masih panjang sekali perjalanan harinya, sementara teman-teman di Indonesia sudah hampir maghrib kalau nggak salah ya. Dan semoga apa yang dibincangkan hari ini merupakan satu inspirasi, satu pengetahuan baru, satu wawasan yang menambah pengetahuan teman-teman tentang negara Arab seperti Qatar. Dan semoga World Cup bagi teman-teman yang ingin mengikuti public viewing akan menjagokan siapa-siapa saja seperti tim Jerman atau tim Inggris atau tim mana saja. Sayangnya tim Indonesia nggak masuk ya. Akan semakin semangat meskipun banyak sekali aktivitas yang menjadi daftar yang harus diselesaikan di hari-hari mendatang. Selamat berakhir pekan, selamat menjalankan kegiatannya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat meninggalkan ruangan. Saya Gana Stekman dari Jerman. Bye. Terima kasih semuanya.